Peradaban manusia selalu menemukan cara untuk melembagakan kompetisi. Ribuan tahun lalu kita berkumpul di Kolosium untuk menonton adu fisik. Lalu kita membangun stadion megah untuk sepak bola dan basket. Namun di penghujung abad ke-20, sebuah pergeseran radikal terjadi secara sunyi. Kompetisi tidak lagi dibatasi oleh ruang fisik dan kekuatan otot, melainkan berpindah ke dalam saku jaringan kabel digital dan ketangkasan sinapsis otak. Apa yang dulunya hanya dianggap sebagai hiburan pengisi waktu luang di kamar, kini telah bertransformasi menjadi sebuah ekosistem raksasa bernilai miliaran dolar yang kita kenal sebagai e-sport. E-sport adalah evolusi alami dari naluri kompetitif manusia yang berhasil menembus batas ruang dan waktu, membuktikan bahwa ketangkasan mental dan koordinasi motorik halus juga layak disebut sebagai bentuk perjuangan atletis tertinggi. Jika kita menengok sejarahnya, akar dari e-sport tidak langsung tumbuh di panggung megah berlampu sorot, melainkan di laboratorium kampus dan ruang komputer tabung yang berdebu. Turnamen game pertama yang tercatat dalam sejarah terjadi pada tahun 1972 di Universitas Stanford, di mana sekelompok mahasiswa bertanding dalam game Space War demi memperebutkan hadiah langganan majalah Rolling Stone. Langkah ini kemudian disusul oleh gelombang turnamen Space Invaders pada tahun 1980 yang berhasil menarik perhatian puluhan ribu pendaftar. Namun, itu barulah fajar yang amat mentah. Ledakan sejati baru terjadi ketika dunia mengenal internet broadband dan genre game strategi serta penembak taktis mulai mengudara di akhir tahun 90-an. Game seperti StarCraft di Korea Selatan memicu lahirnya budaya pro gaming modern, di mana para pemain profesional mulai mendapatkan sponsor, kontrak kerja resmi, hingga siaran televisi khusus yang menyiarkan pertandingan mereka layaknya liga olahraga profesional. Memasuki era 2010-an, e-sport tidak lagi berjalan merangkak. Ia melesat menggunakan bahan bakar platform live streaming seperti Twitch dan YouTube. Landscape kompetisi pecah menjadi beberapa poros raksasa yang mendefinisikan ulang arti dari sebuah tontonan global. Kita melihat bagaimana League of Legends World Championship secara konsisten memecahkan rekor jumlah penonton tahun demi tahun, menciptakan standar baru bagaimana sebuah turnamen dunia diselenggarakan dengan panggung megah dan upacara pembukaan teatrikal atau opening ceremony yang bahkan menyaingi pembukaan Olimpiade. Di sisi lain, Valve lewat The International untuk game Dota 2 sempat menggegerkan dunia financial gaming dengan menyajikan prize pool terbesar sepanjang sejarah yang menembus angka lebih dari 40 juta dolar Amerika. Hadiah yang bersumber dari kontribusi komunitasnya sendiri. Sementara itu, fenomena global seperti Fortnite Global Tournament berhasil meruntuhkan batasan usia penonton, membawa kultur pop dan kompetisi instan berskala masif ke hadapan puluhan juta generasi muda di seluruh dunia. Tidak ketinggalan, di kawasan Asia Tenggara, dinamika ini bergeser ke arah yang lebih ringkas, namun masif melalui industri mobile gaming. Mobile Legends Bang Bang melalui panggung regionalnya, MPL, berhasil menjelma menjadi kekuatan baru Asia Tenggara yang mendominasi jam tontonan digital, membuktikan bahwa e-sport tidak lagi membutuhkan komputer berspesifikasi tinggi, melainkan hanya sebuah ponsel di tangan untuk menciptakan gairah kompetisi yang setara. Tapi skeptisisme seringkali menjadi reaksi pertama ketika peradaban dihadapkan pada pergeseran paradigma baru. Narasi usang yang mempertanyakan bagaimana bisa orang yang duduk di depan layar disebut sebagai atlet perlahan runtuh ketika kita menguliti anatomi kompetisi e-sport secara ilmiah. Olahraga pada esensi terdalamnya bukan sekedar tentang seberapa jauh Anda bisa menendang bola atau seberapa tinggi Anda bisa melompat. Olahraga adalah tentang optimalisasi potensi manusia melalui disiplin, strategi, ketangkasan, dan ketahanan di bawah tekanan ekstrem. Ketika parameter ini diterapkan pada e-sport, batas antara atlet fisik dan atlet digital seketika menguap.
E-sport mendefinisikan ulang batas kemampuan manusia dengan memindahkan arena pertempuran dari sistem otot makro ke koordinasi saraf mikro yang luar biasa presisi. Tapi jika kita masih mau membedah aspek fisik, seorang pro player e-sport tingkat dunia dituntut untuk memiliki metrik performa yang tidak kalah ekstrem dari atlet tradisional. Mari kita bicara tentang APM, Actions per Minute. Dalam game strategi seperti StarCraft atau pertarungan intens di League of Legends dan Dota 2, seorang pemain dapat mengeksekusi hingga 300 hingga 400 tindakan per menit. Itu berarti ada sekitar 5 hingga 6 keputusan motorik yang dikirimkan otak ke ujung jari setiap 1 detik. Kecepatan reaksi mereka rata-rata berada di angka 100 hingga 150 milidetik, jauh lebih cepat daripada manusia biasa, dan bahkan bersaing ketat dengan refleks seorang pembalap Formula One. Dari sudut pandang beban mental dan kognitif, tekanan di dalam arena e-sport sangatlah brutal. Sebuah studi ilmiah menunjukkan bahwa selama pertandingan berlangsung sengit, denyut nadi seorang pro player bisa mencapai 120 hingga 160 detak per menit, setara dengan seorang pelari maraton yang sedang melakukan sprint. Tingkat kortisol atau hormon stres yang mereka produksi berada di tingkat yang sama dengan pembalap motorsport. Mereka harus mempertahankan fokus absolut selama 3 hingga 5 game berturut-turut, memproses informasi taktis yang berubah setiap milidetik di layar, memprediksi pergerakan musuh yang tak terlihat di dalam fog of war, sekaligus membangun komunikasi tim yang tanpa celah. Struktur profesionalisme di balik layar pun kini telah mengadopsi standarisasi olahraga konvensional. Tim-tim e-sport papan atas tidak lagi sekedar berlatih di kamar masing-masing. Mereka hidup di dalam gaming house yang dikelola secara profesional, didukung oleh ekosistem penunjang yang masif, seperti pelatih kepala dan analis yang menyusun strategi, mempelajari kelemahan draft musuh, dan membedah meta permainan. Bahkan pelatih fisik dan ahli gizi yang memastikan postur tubuh, stamina, dan asupan nutrisi para pemain tetap prima demi menghindari cedera karpal atau kejenuhan fisik. Dan psikolog olahraga untuk melatih ketahanan mental para pemain agar tidak mudah goyah seperti ketika tertinggal poin, mengatasi kecemasan di panggung besar, dan menjaga ego tim tetap harmonis. Jadi, e-sport telah memenuhi setiap daftar syarat untuk disebut sebagai olahraga sejati. Ia memiliki regulasi yang ketat, kompetisi yang adil, tuntutan keahlian tingkat tinggi, dan dedikasi penuh waktu. Tapi tidak ada transformasi besar yang berjalan tanpa benturan. Di balik gemerlap lampu sorot, rekor jumlah penonton yang pecah, dan panggung teatrikal yang megah, industri e-sport saat ini sedang berada di persimpangan jalan yang krusial. Jika e-sport ingin benar-benar bertransformasi menjadi sport masa depan yang abadi, dan diakui sepenuhnya di bawah satu payung regulasi global yang kokoh, ia harus berani menatap cermin dan menyelesaikan berbagai masalah sistemik yang menggerogoti strukturnya dari dalam. Ekosistem ini masih sangatlah muda, dan kerentanan masa mudanya mulai terlihat jelas. Tantangan terbesar e-sport terletak pada ketidakstabilan fondasi dasarnya, di mana aturan main tidak dikuasai oleh hukum alam atau badan independen, melainkan oleh hak kepemilikan komersial sepihak. Mari kita bedah kerikil-kerikil tajam tersebut secara struktural. Yang pertama, masalah monopoli dan kepemilikan kekayaan intelektual. Ini adalah pembeda paling radikal antara olahraga tradisional dan e-sport. Tidak ada satupun korporasi yang memiliki hak cipta atas permainan sepak bola atau basket. Siapapun bebas membuat liga sepak bola di mana saja tanpa perlu membayar royalti. Namun dalam e-sport, setiap pixel game adalah milik pengembang seperti Riot Games atau Valve. Mereka memegang kendali mutlak atas izin turnamen, pembagian keuntungan, hingga perubahan mekanik game. Jika sebuah korporasi memutuskan untuk berhenti mendukung suatu game, maka seluruh ekosistem kompetitif, karir atlet, dan investasi tim di game tersebut bisa lenyap dalam semalam. Yang kedua, ketidakstabilan roster dan ekosistem bisnis. Siklus hidup tim e-sport seringkali bergerak terlalu liar. Bursa transfer pemain, perombakan struktur liga,
hingga penyesuaian regulasi turnamen regional berjalan sangat cepat, terkadang memicu kontroversi di tengah komunitas. Ketidakpastian finansial juga membayangi banyak organisasi. Biaya operasional gaming house dan gaji pemain yang selangit seringkali tidak sebanding dengan pendapatan dari sponsor atau hak siar, memicu apa yang disebut oleh para pengamat sebagai e-sport winter atau gelembung ekonomi yang terancam pecah. Dan terakhir, karir atlet yang terlalu singkat. Usia produktif seorang atlet e-sport berkisar antara 17 hingga 24 tahun. Karena tuntutan latihan intensif yang bisa menghabiskan waktu 12 hingga 14 jam sehari, banyak pemain mengalami kejenuhan mental dini atau cedera fisik seperti carpal tunnel syndrome. Ketika performa mereka menurun akibat melambatnya refleks beberapa milidetik saja, mereka kerap terdepak dari jajaran utama tanpa adanya jaminan pensiun atau jalur karir pasca pemain yang jelas. E-sport tidak bisa terus-menerus mengandalkan euforia pertumbuhan angka penonton instan. Jika industri ini ingin mencapai kedewasaan penuh, ia harus berhenti bertingkah seperti tren hiburan remaja yang musiman. Menghadapi masa depan, e-sport membutuhkan restrukturisasi besar-besaran, sebuah penataan ulang yang menuntut kedewasaan dari pihak pengembang, perlindungan hukum yang lebih adil bagi para atlet, dan penciptaan model bisnis yang berkelanjutan. Tanpa langkah konkret tersebut, panggung megah berlampu sorot ini hanya akan menjadi monumen sementara yang rapuh di bawah bayang-bayang industri hiburan modern. Untuk mereklamasi posisinya sebagai kiblat hiburan masa depan, e-sport tidak bisa lagi sekedar berjalan di atas jalur pertumbuhan yang acak. Ia harus berhenti berlindung di balik statusnya sebagai tren industri baru dan mulai berani menerapkan standarisasi yang ketat. Transisi dari sebuah kompetisi video game menjadi sport sejati yang diakui abadi oleh peradaban membutuhkan cetak biru strategis yang jelas, berani, dan berkelanjutan. Takhta abadi e-sport akan tercapai ketika ia mampu menyeimbangkan antara ambisi komersial korporasi dengan nilai-nilai luhur sportivitas universal yang menjunjung tinggi keadilan bagi semua pihak. Seperti penyelarasan regulasi dan tata kelola global, e-sport mendesak adanya lembaga independen global yang kuat dan diakui secara internasional untuk menstandardisasi aturan main, kode etik, dan sistem transfer pemain. Badan ini harus berfungsi layaknya IOC dalam Olimpiade atau FIFA dalam sepak bola, yang mampu menengahi kepentingan antara pengembang game dengan organisasi tim, sehingga perubahan mekanik permainan atau patch tidak dilakukan secara sepihak yang dapat merugikan investasi jangka panjang tim kompetitif. Pembagian keuntungan yang adil. Industri ini harus memecahkan gelembung ekonominya dengan membangun model bisnis yang lebih sehat. Tim e-sport dan penyelenggara liga harus memperkuat arus pendapatan dari hak siar televisi atau digital, penjualan merchandise resmi, dan skema kemitraan yang tidak hanya menguntungkan publisher. Standarisasi batas gaji juga perlu dipertimbangkan agar kompetisi tetap berjalan seimbang dan mencegah kebangkrutan organisasi akibat inflasi nilai kontrak pemain yang tidak rasional. Perlindungan terhadap aset terpenting industri, yaitu para pemain, harus menjadi prioritas utama. Kontrak kerja profesional harus memuat batas jam latihan yang manusiawi untuk mencegah burnout dini dan cedera fisik. Lebih dari itu, organisasi wajib menyediakan program pembinaan karir pasca pemain, mempersiapkan mereka untuk bertransisi menjadi pelatih, analis, manajemen tim, atau kreator konten, sehingga profesi atlet e-sport memiliki masa depan yang jelas dan terjamin. Jika 3 pilar cetak biru ini berhasil ditegakkan, e-sport akan melompat melampaui batas instan sebuah hiburan digital. Ia tidak akan lagi dipandang sebelah mata sebagai tontonan anak muda yang musiman, melainkan berdiri kokoh di puncak piramida olahraga dunia. Sebuah ruang kompetisi modern tempat jutaan pasang mata menjadi saksi lahirnya sejarah, air mata perjuangan, dan takhta abadi para juara yang tertulis dalam kode-kode piksel masa depan. Dunia terus bergerak, dan cara kita mendefinisikan pahlawan olahraga pun ikut berevolusi.
E-sport telah membuktikan bahwa keanggunan strategi, kecepatan refleks saraf, dan mentalitas juara tidak lagi terbatas pada lapangan rumput, melainkan telah berpindah ke dalam arena digital yang tanpa batas. Jika Anda menikmati pembahasan mendalam mengenai perkembangan industri, sejarah kompetisi, dan analisis masa depan dunia gaming seperti ini, dukung terus eksistensi kanal ini. Tekan tombol suka, bagikan video ini kepada rekan satu tim Anda, dan pastikan Anda telah berlangganan agar tidak tertinggal esai video informatif berikutnya. Saya Karina pamit undur diri, terima kasih telah mendengarkan, dan sampai jumpa di ruang diskusi selanjutnya.